Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Nah gitu, masih patah-patah gue. Yang penting baca, tapi nggak merasa pinter gitu. Emang gua bodoh, Ustaz aja bukan ya. Tapi kan kalau beliau kan, gua ngajar loh. Haulik. Susah gua begitu tuh. Lanjut deh ya. Kita harus jaga. Bentar dulu. Tulisannya Habib Husin Ba'akil sama Habib Husin Tuban. Allah wabarakatuh guys, kaos gue keren ya. Ini kaos bikinan anak-anak MPR ya. Ini nanti di bawah gue cantumin nomor yang bisa kalian hubungi untuk pemesanan ya. Ini dari anak-anak MPR, digunakan untuk kepentingan operasional MPR. Kalau kalian suka, nggak ada paksaan. Tuh, belakangnya tulisannya baca dah. MPR, Majelis Pemerintahan Rakyat, tetap santuy, tetap akal sehat, jangan lupa ngopi. Ya, ini kaosnya, langsung hubungi untuk pemesanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo yang tetap santuy, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera buat semuanya rakyat Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga kalian sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Ya, dan mudah-mudahan yang sakit dari kalian insya Allah jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah membawa keberkahan ya, membawa sabar gitu. Kalau sakit nggak usah bingung ya, biasa aja manusia kita manusia. Wajar kalau kita sakit ya, tapi insya Allah itu segera sehat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini adalah masih tentang nih. Ada seorang tokoh Habib ya. Luar biasa pokoknya. Ini gue harus bahas, ini harus ya dapat tugas gitu ya. Katanya kalau Habib yang ngomong katanya susah gitu ya kan. Cuman gue tuh berusaha aja supaya nggak kelihatan kayak musuh gitu nah. Ya, ini orang sering sih gue bahas dulu. Cuman ya karena memang yang tua-tua nggak negur juga sih. Yang tua-tua ngediamin juga sih. Jadi ya soalnya pakai gayanya tuh gaya luar biasa gitu, pakai imamah, pakai apa ya kan. Tapi gue mau mencoba menggabung dari beberapa perspektif. Ya alhamdulillah gue ketemu sama Habib Ali bin Syekh Abu Bakar bin Hasan bin Syekh Abu Bakar. Mudah-mudahan beliau umur panjang sehat walafiat. Beliau dalam satu pengajiannya ada membicarakan tentang bagaimana melihat kemungkaran itu dari kalamnya Imamul Haddad. Ya, dan gue alhamdulillah udah izin sama beliau bahwasannya boleh gue potong di bab itu. Jadi gue memotong ini dengan izin dari Habib Ali bin Husain bin Abu Bakar bin Salim.
Mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat ya. Nih kita dengerin dulu penjelasan dari beliau ya. Kita dengerin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad sabata alladhi yushahidul munkarat wa la yankiruha ma'al qudra sarikun li azhabiha fil izin. Bayangkan, bahkan mereka yang menyaksikan kemungkaran, mereka nggak melakukan, mereka hanya menyaksikan. Tahu nih ada korupsi di antara mereka, tahu nih ada kebohongan di antara mereka, tahu nih ada kezaliman di antara mereka, tahu ini ada kecurangan di antara mereka. Menyaksikan saja misalnya, atau di antara kita menyaksikan, kita nggak buat, kita hanya menyaksikan. Tapi kita nggak nentang itu perkara. Layun kira, misalnya di anggota dewan atau di mana-mana ada korupsi apa segala macam misalnya. Layun kira, ada satu kita masuk dalam situ, kita nggak yunkir, ya. Ma'al qudra sarikan di ashabiah, maka kita mendapatkan dosa sama seperti mereka yang melakukan itu perbuatan dosa atau zalim, yang berkata Imam Haddad di dalam kitabnya. Wa kadzalika alladzi yurda biha wa in lam yakun hadiran indah. Begitupun mereka yang ridho itu berarti diem aja, bukan urusan saya ini. Ini urusan pemerintah, politik bukan urusan saya. Kok politik juga bukan urusan Habib, karena ini ada kaitannya masalah kejiwaan sosial, urusan-urusan sosial. Habib mengerti tentang psikologi sosial, mengerti tentang hukum Islam sedikit, jadi wajib menyampaikan. Jangan dibela kalau orang salah, karena ketika dibela sesuatu yang salah, mereka akan semakin merasa benar. Mestinya kalau sahabat diingetin kalau orang salah, kalau emang benar sahabat, ya kan? Jangan percaya sama orang yang muji kalian terus, wahai para pemimpin. Itu adalah penjilat, yang berani nasihatin itu sahabat kalian. Walaupun nggak pernah mau duduk sama kalian, bukan berarti memusuhi kalian, karena porsi kita beda. Begitupun kami tidak setuju dengan yang mencaci maki dan segala macam. Cuma jangan kalian balas dengan cacian makian juga, yang akhirnya membuat reaksi semakin berlebihan. Paham ya? Paham. Yurda biha walam yakun hadiran indah. Yurda aja walaupun lam yakun hadiran. Kita di sini kemungkaran, di sana kita tahu, ya kan? Kita tahu ada kemungkaran di ujung sana ya. Ya di ujung sana mana? Daerah sana mana? Senayan ya. Di sana negara. Daerah sana kan tunjuk ke sana. Mana lagi tuh? Mangga Besar. Oh banyak tuh diskotik kemungkaran. Ini ada no. Mana lagi sana? Tanjung Priok, Peti Kemas, banyak upeti. Kalau anak sih ada. Kan ujung tuh. Kita kan di selatan. Kalau nunjuk ke sana kan berarti utara lewat semua tuh. Iya. Kita tahu di sana ada kemungkaran, kita diem, ya? Berarti kena juga. Walam yakun hadiran indah. Bal in kana bainahu wa bainah mawdi' alladhi tu'mal fihi mislu ma bainal masyriq wal maghrib. Walaupun ingat, jarak antara dirinya dengan itu tempat maksiat antara ujung timur sampai ujung barat. Nah itu video yang gue diizinin untuk dipotong Jadi ada beberapa yang gue garis bawahi adalah kalau kita ngeliat kemungkaran jangan ridho, jangan diem gitu, jangan diem, apalagi memuji gitu ya. Nah itu para pemimpin gue ingetin ya, diingetin sama Habib juga, diingetin dia dari kitab itu Abdullah Haddad, yang banyak muji kalian walaupun salah itu penjilat itu mau siapapun ya. Dan itu bahaya itu. Lu mending nyari temen yang nasehatin lu deh pemimpin daripada yang menjilat ya. Dan apakah ada Habib penjilat? Nggak tahu gue ya. Apakah iya, Habib juga manusia lah, bisa salah, bukan nggak bisa. Nah, lu mau tahu nih, makanya gue tuh takut dipanggil Habib, takut dipanggil Ustaz, ya, buat nanti tampil di muka umum terus salah-salah gitu, nah, ya kan, jadi kan nggak enak gitu, terus dikoreksi, terus marah kalau dikoreksi. Aduh, ini kayak nih Habib siapa namanya, Husin, ya, Husin sehat.
Lu sih Sen, akhirnya kan dikoreksi orang kau. Ngopi Sen, sehat Sen. Gimana tadi kemarin habis diundang podcast Dedi? Keren ya Sen ya. Ini terpisah ya, Habib Ali nggak ngomongin soal Husein ya. Habib Ali nggak ngomongin soal Husein. Ini gue yang ngomongin soal Husein. Soalnya dulu gue pernah, rupanya dia kangen kali ya, minta diomongin lagi. Nah, aduh, kemarin gue masih nyindir gitu. Terus gue dapat kiriman video ini. Wah keren loh video ini. Gue tonton dulu ya. Maksud gue gini nih, kalau memang belum bisa baca, nggak usah baca gitu. Atau kalau belum hafal, nggak usah ngomong dengan itu gitu. Jangan merasa dengan, tapi ternyata salah. Kan nggak enak sih ya. Loh, kenapa dibongkar di umum? Lalu ngomongnya di umum. Dilihat di umum, dibongkar di umum, marah. Malah lebih banyak yang nonton lu di sono. Ya kan podcastnya rame ya. Ngopi dulu gue sini ya, sebelum nonton dulu. Gue takut nih, perut kagak nggak enak. Aduh. Ntar gue pasang headset. Bismillahirrahmanirrahim. Siap-siap ya guys. Nih. Kesalahan pembacaan ayat Al-Quran dan hadis. Yang bunyi. Ulangi. Enak aja. Nih ya. Ulangi. Kesalahan pembacaan ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ulangi, nggak ada suaranya. Lupa ngecat suara. Aduh, emes. Dan bentar, belum nyambung. Habib Husein ini kadang membuat yang lain emes gitu nah. Ini salahnya sendiri sih ya, ulama-ulama itu banyak loh yang negur gitu, tapi kadang-kadang udah ditegur juga, tapi ya namanya beliau kan wali ya. Ya sini ya, wali loh, mau kasyaf loh, kasyaf. Gue mau pakai udang-udang begitu nggak punya spray anjir. Lanjut deh ya. Bismillah. Suci Al-Qur'annya yang bunyinya fabima rahmatin lintalahum walau kunta faddan qalbal qalbi lanafuddu min hawlik. Jelas sangat salah di dalam membaca ayat Al-Quran, firman Allah di surat Ali Imran ayat ke-159, bacaan yang salah sekali, banyak huruf yang ditambah, bukan hanya salah harokat. Bagaimana kita ketahui bacaan yang benar adalah qalallahu ta'ala, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min hawlik. Dikoreksi begitu, ya Allah. Makanya kadang-kadang kita ini sok kelihatan pintar gitu sama orang yang nggak paham. Jadi dibener-benerin aja. Padahal kalau ketemu orang yang paham juga ya begini. Ya. Babe paham kagak? Gue biasa aja. Gue cuma pengen ngakak. Tapi dosa ya, nggak boleh ya. Sen ngopi senda ya. Ini nah, kalau nggak hafal bawa tuh teks bawa nggak apa-apa kalau nggak hafal. Atau setelah ngomong bilang, iya itu bener nggak? Foto dikoreksi. Itu nggak apa-apa. Jangan ya udahlah. Tapi kan namanya juga wali. Nanti ada reaksi gue gini kepanasan. Giliran yang lain kepanasan nggak apa-apa gitu. Nanti gue dibilang apa? Waduh, biasa aja direaksi. Salahnya lu tampil di medsos. Direaksi ya nggak apa-apa ya. Ya sini ya, kan sohib. Lanjut. Surat Ali Imran ayat 159. Bentar, Babe bisa bacanya nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Nah gitu, masih patah-patah gue. Yang penting baca, tapi nggak merasa pinter gitu. Emang gua bodoh, Ustaz aja bukan ya. Tapi kan kalau beliau kan, gua ngajar loh. Hawlik. Susah gua begitu tuh. Lanjut deh ya. Muhammad mengatakan man adantu dimian khosmuhu khosamtuhu yaumul qiyamah. Barang man adantu.
Nih, ini sebelum dibenerin sama Ustadz yang ngomong nih, gue nyoba baca nih. Qala Rasulullah SAW, man adza dhimmiyan fa ana khasmuhu wa man kuntu khasmahu khasamtuhu yaumal qiyamah atau yaumal qiyamah. Ya. Dengerin deh Ustadz yang ngomong apa. Jelas bacaan hadis itu salah total dan menunjukkan yang mengatakannya bukan hanya tidak tahu persis hadisnya tapi tidak mengerti bahasa Arab. Astagfirullah, nggak boleh ngakak. Maafin ya gue ya. Dosa gue ini, astagfirullah. Ya, dibenerin. Masalahnya itu orang ini mau dibenerin apa kagak? Udah sering diingetin tapi ya tetap aja. Lanjut deh ya. Karena maknanya akan lari jauh. Bacaan yang benar adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adza dhimmiyan fa ana khosmuhu wa man kuntu khosmahu khosamtuhu yaumal qiyamah. Ini hadis diriwayatkan Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Jami'us Shaghir. Banyak para ulama al-hadis yang mengatakan hadis ini dhaif, tapi ada juga yang mengatakan hadis ini hasan. Sekali lagi bacaan yang benar, man adza dhimmiyan fa ana khosmuhu wa man kuntu khosmahu khosamtuhu yaumal qiyamah. Coba gue, siapa tahu di awalnya salah tadi gue ya. Man adza dhimmiyan fa ana khosmuhu wa man kuntu khosmahu khosamtuhu yaumal qiyamah. Gitu ya. Oh ya, siap. Alhamdulillah. Sama-sama belajar kita. Prioritas utama. Bahkan Nabi Muhammad ini pernah memerintahkan bakar masjidnya dan bunuh orang-orang yang sholat di dalam masjid. Itu pernah dilakukan Nabi Muhammad. Ini loh. Sejak kapan Nabi nyuruh orang bunuh orang-orangnya? Kayak, Allahumma sholli ala sayyidina. Dengerin penjelasan Ustaz ya. Kenapa? Mengenai masjid yang dibakar dan dihancurkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan Masjid Dirar. Ini jelas ceritanya, kisahnya banyak di riwayat-riwayat hadis, kitab-kitab hadis dan juga kitab-kitab tafsir, karena juga Allah berfirman tentang perkara ini, peristiwa ini diantaranya di surat At-Taubah ayat 107. Maka di sini saya bawakan dari keterangan dari tafsir Al-Baghawi dan juga di kitab-kitab tafsir yang lain keterangannya nyaris sama, yaitu diceritakan bahwasanya Masjid Dirar dibangun oleh beberapa orang munafik. Ada 12 nama orang munafik yang menjadi promotor pembangunan masjid ini dengan tujuan masjid ini dibangun untuk menghancurkan dan merusak persatuan umat Islam, ya. Kemudian ada juga diterangkan di sini bahwa yang meminta dan memerintahkan masjid ini untuk dibangun adalah seseorang rahib Nasrani, ya, yang namanya adalah Abu Amir, yang mana dulunya Abu Amir ini pernah terlibat debat atau adu mulut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana waktu itu Abu Amir bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Amir bertanya, "Ma hadzal ladzi ji'ta bihi wahai Muhammad? Kamu ini datang membawa ajaran apa?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku datang membawa agama yang bersih, yang suci sebagaimana agama Nabi Ibrahim alaihissalam." Maka Abu Amir mengatakan, "Aku juga berada di agama yang bersuci yang dibawa oleh Nabi Ibrahim." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innaka lasta 'alaiha." Kata Nabi, "Kamu tidak ada di agamanya Ibrahim. Kamu berada di agama yang menyimpang." Ya, maka Abu Amir menjawab lagi, "Ya, tapi kamulah yang menambah dan merusak agama Nabi Ibrahim wahai Muhammad," kata Abu Amir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku tidak melakukan itu, akan tetapi yang aku bawa adalah agama yang bersih dan suci dari segala penyimpangan." Maka Abu Amir menjawab lagi, kata Abu Amir, "Mudah-mudahan saja Allah cepat mematikan orang yang berbohong di antara kita ini. Siapa yang salah dan bohong di antara saya dan kamu wahai Muhammad, mudah-mudahan oleh Allah dimatikan secepatnya dalam keadaan terusir sendiri dan mati dalam keadaan terasingkan." Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amin." Maka Nabi mengaminkan doa tersebut, dan pada akhirnya diriwayatkan tidak lama setelah itu Abu Amir itu pada akhirnya mati dalam keadaan asing dan terusir di tengah perjalanan ketika mau kembali dari Syam. Ala kulli hal,
Abu Amir waktu itu juga memerintahkan setelah beliau nanti pulang dari Syam agar dibangun masjid untuk beliau, dan kemudian agar nanti masjid itu menjadi pusat untuk tempat Abu Amir dan umat Islam akan diusir dari kota Madinah dan dikalahkan. Itu tujuannya. Nah, maka sebelumnya orang-orang yang munafik yang membangun daripada Masjid Diror ini datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengundang dan meminta agar Nabi sholat di masjid tersebut dan berdoa agar masjid itu barokah. Tapi waktu itu Rasulullah dalam keadaan mau berangkat perang menuju Tabuk, maka Nabi mengatakan, ya sudah, nanti saya sekarang dalam keadaan mau berangkat perang, nanti sepulang saya dari peperangan, maka saya akan datang dan sholat di masjid tersebut. Kemudian setelah Nabi pulang dari Tabuk, ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya memberitahukan bahwa masjid itu enggak benar dan Nabi dilarang sholat di situ. Singkat cerita, maka di sini dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan beberapa sahabat untuk menghancurkan dan membakar Masjid Diror, membakarnya, menghancurkannya. Ketika di dalam itu orang-orangnya diusir terlebih dahulu, maka berserakan lari orang-orang di dalam Masjid Diror, kemudian dibakar dan dihancurkan. Tidak ada satupun riwayat yang mengatakan bahwa orang-orang munafik itu ikut dibakar, orangnya tidak ada. Hanya masjidnya yang dibakar dan dihancurkan. Kemudian di sini tempat bekas masjid dihancurkan itu dijadikan tempat untuk pembuangan sampah dan bangkai. Tapi orangnya tidak ada yang dibakar. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa Rasulullah membakar atau memerintahkan sahabat untuk membakar manusia, orang-orang itu dibakar, ini adalah dusta, ya, ini adalah dusta atau satu kengawuran yang mana dusta atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fitnah keji terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bahkan Nabi melarang untuk membakar manusia, bahkan hewan pun tidak boleh dibakar maupun dalam keadaan peperangan atau apapun. Maka tidak mungkin Nabi membakar orang atau memerintahkan orang lain untuk membakar manusia. Jelas di semua kitab, tafsir maupun hadis yang dibakar hanya masjidnya, orangnya tidak dibakar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Beb. Nah, makanya Tasin, begini nih, Osin, ya, tapi ya namanya dia ya. Iya. Osin gini nih gara-gara apa sih? Apa gara-gara Baginda ya? Baginda lagu. Baginda. Oh, lain lagi tuh ya. Lain. Nah, terus ada kompilasi nih buat pelajaran aja ya. Enten, ya Allah. Wali, sehat Wali. Ngopi Wali. Duh. Neng. Kita dengar. Ini orang-orang yang ngedit ngawur. Tapi nggak apa-apa buat lucu-lucuan ya. Buat penutup. Bentar. Buat lucu-lucuan ini. Kita harus jaga. Bentar dulu. Tulisannya Habib Husin Ba'akil sama Habib Husin Tuban. Iya ya, kan ada ya Pak Jokowi sama Presiden. Ada ini Habib Husin Ba'akil sama Habib Husin Tuban. Baginda. Kenapa gemeter be? Emes. Kita lihat kompilasinya ya. Ini orang edit gimana sih? Lanjut. Kita harus jaga Pak Jokowi ini bareng-bareng. Satu amanat seorang pemimpin pemerintahan kadang-kadang digunakan yang nggak masuk akal. Jadi pemimpin belum menaikkan tarif listrik, belum menaikkan BBM, dan saya benar-benar bangga punya presiden seperti Pak Jokowi. Kita bisa lihat biasanya rumah dinas digunakan untuk keperluan pribadinya, listriknya, airnya, hal-hal yang tidak keperluan rakyat, tidak untuk keperluan umat. Maka berapa itu yang sudah digunakan uang rakyat yang dia gunakan secara haram? Memang sok mengerti pemerintah, tapi dia nggak tahu mana yang haknya rakyat dan mana yang kewajibannya yang harus dia tunaikan, itu dia nggak tahu. Makanya nggak karu-karuan negara kita. Pemerintah salah aja kita bela, apalagi benar. Makanya nggak karu-karuan negara kita. Salah benar saya bela pemerintah. Itu pegawai zalim yang seperti itu.
Nah ya, gue nampilin ini untuk apa? Bukan untuk membenci Habib Husin. Kalau Habib Husin urusannya dia, nggak ada urusan gue sama Habib Husin. Gue kesian umat yang akhirnya bingung. Kok ada Habib begitu? Ya lu nilai sendiri. Ada Habib model Habib Husin itu ade, ya ngomong hadisnya ternyata salah. Dan di awal tadi Habib Ali itu belum tentu ngomongin Habib Husin ya. Enggak, itu Habib Ali ngomongin tentang kitab. Kenapa gue gabungin? Karena untuk menjadi pelajaran agar umat ini selamat. Melihat kemungkaran itu, mau siapapun orangnya, mau pakai imam makanan ini 7 meter, ini 7 meter. Ngelihat kemungkaran bahkan membela, aduh. Itu di Habib Abdullah Haddad. Jadi tarekahnya Bani Alawi. Itu kalau melihat kemungkaran, ya ngelawan. Kemungkaran loh. Mau siapapun orangnya. Itu di Habib Ali. Mudah-mudahan Habib Ali umur panjang sehat afiat. Nah, video kedua, itu lihat bagaimana seorang yang cuma dandan itu belum tentu benar. Banyak salahnya, baca hadis salah, baca ayat Quran salah. Yang ketiga videonya adalah, lo lihat sendiri, before and after. Salut buat Baginda, buat Husin, serah kau Husin. Kau mau bilang apa wae, serah kau. Kami dengan jalan kami, kau dengan jalanmu. Dan buat umat silakan nilai sendiri. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan ada baik-baik yang ulama-ulama besar yang tua yang bisa negur gitu, supaya umat itu nggak begini kepecah-pecah.